Di video kali ini, saya mau buat nastar 1 kilo tepung, anti retak, glowing, lumer di mulut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 550 gram margarin. Saya menggunakan merek Royal Palmia. Kemudian masukkan 250 gram butter, saya menggunakan Wisman. Kalau menggunakan full margarin juga boleh ya teman-teman. Lalu masukkan 190 gram gula halus dengan cara diayak karena gula halus sering menggumpal atau bergerindil. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah beberapa detik saja, cukup sampai tercampur saja. Setelah tercampur, masukkan 5 kuning telur, dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap, lalu mixer sebentar beberapa detik saja. Jangan dimixer lama-lama, karena kalau lama-lama dimixer, margarin atau butternya bisa meleleh dan nanti bisa menyebabkan kue pada saat dipanggang melebar dan hasilnya keras ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan 2 saset susu bubuk Denkau setara dengan 52 gram. 200 gram tepung maizena. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 3 tahap. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Karena tekstur adonannya ini lumayan berat, pastikan diaduk menggunakan sendok kayu ataupun sendok yang kokoh. Dan jangan diuleni menggunakan tangan, karena kalau diuleni menggunakan tangan, margarin atau butternya bisa meleleh karena suhu tubuh kita hangat ya teman-teman. Kalau margarin atau butternya meleleh, pada saat dipanggang akan melebar dan hasil kuenya pun keras ya. Nah, untuk tepung terigunya sendiri, karena kita menggunakan tepung terigu protein rendah atau kunci biru, tidak perlu lagi disangrai karena kadar airnya rendah ya teman-teman. Setelah seluruh tepung terigu masuk, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik, dan ini sudah kalis, adonannya sudah tidak lengket lagi di sendok. Adonan yang kalis mudah dibentuk ataupun dipulung ya teman-teman. Selanjutnya, ambil sedikit adonan atau seperempat bagian. Nah, untuk sisa adonan, tutup menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Karena kalau adonannya ini terkena suhu ruang akan kering dan susah dibentuk ya teman-teman. Selanjutnya, untuk adonan kulit supaya ukurannya sama, saya takar menggunakan sendok takar ukuran 5 mili atau 1 sendok teh. Dan jika ditimbang berat kulitnya ini sekitar 7 gram ya teman-teman. Nah, untuk isian nastar atau selai nanasnya, beratnya sekitar 3 gram. Dan untuk cara membuatnya, linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Ambil 1 adonan kulit, lalu bulatkan, kemudian pipihkan, lalu isi dengan isian selai nanas. Kemudian bulatkan sampai permukaannya benar-benar mulus. Lalu taruh di atas loyang. Ingat, untuk loyangnya tidak perlu diolesin apapun ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan kulit selesai diberi isian. Setelah seluruh adonan kulit selesai diberi isian dan dibulatkan seperti ini, lalu adonan ini siap kita panggang. Nah, untuk oven tangkringnya, sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil, dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Untuk lubang yang di atas dibuka. Selanjutnya, masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Saya panggang sekaligus 2 loyang. Saya taruh di rak yang paling atas dan di rak yang paling bawah. Panggang selama 50 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nanti di menit ke-25, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan untuk oven listrik, sebelumnya juga sudah dipanasi di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit, dan ini oven listriknya sudah panas.
Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven, kemudian panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 45 menit sampai matang, dan sesuaikan dengan oven masing-masing. Kita kembali ke oven tangkring setelah 25 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Lanjut kita panggang sekitar 25 menit lagi. Nah, untuk oven listrik sudah 45 menit, ini sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya panggang lagi sisa adonan. Nah, untuk oven tangkring sudah 50 menit, ini sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Setelah itu panggang lagi sisa adonan. Nah, untuk nastar yang sudah matang, biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Menunggu dingin atau suhu ruang, kita siapkan bahan olesan. Di dalam wadah siapkan 8 kuning telur, lalu tambahkan 8 sendok makan minyak goreng. Kemudian masukkan 8 tetes pewarna kuning telur. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu saring supaya bahan olesannya ini mulus dan cantik. Lalu ini siap kita gunakan. Nah, ini kue nastarnya sudah dingin, lalu kita olesi. Saat mengolesi seperti ini, pastikan menggunakan kuas yang halus dan mulus supaya hasilnya cantik ya teman-teman. Setelah selesai 1 kali pengolesan, lalu biarkan dulu sampai olesannya ini kering. Setelah pengolesan yang pertama kering, lalu kita olesi lagi. Jadi di sini saya olesi sebanyak 2 kali, supaya nanti hasil nastarnya kinclong dan glowing ya teman-teman. Nah, untuk pengolesan yang kedua juga sama, kita tunggu sampai kering. Setelah kering, ini siap kita panggang. Dan ini ovennya masih dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi nastar ke dalam oven. Saya panggang sekaligus 2 loyang. Panggang menggunakan api yang sangat kecil sekitar 10 menit sampai kuning telurnya ini matang. Setelah 10 menit ini sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Nah, untuk oven listrik, kita panggang di suhu 100 derajat Celcius, api bawah selama 10 menit sampai kuning telurnya matang, dan lakukan sampai selesai. Nah, ini dia nastar 1 kilo tepungnya sudah jadi. Nastar ini hasilnya sangat cantik, mulus sama sekali tidak retak, kinclong, glowing. Supaya nastarnya tidak retak saat dipanggang, pastikan dipanggang menggunakan api yang kecil, jangan dipanggang menggunakan api sedang ataupun besar ya teman-teman. Selain tampilannya yang sangat cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara. Makan 1 toples tidak cukup, teksturnya itu super duper empuk, lembut banget sampai meleleh di mulut, manisnya pas. Ini enak banget, recommended banget buat untuk lebaran, dan ini harus dicoba. Setelah kue nastarnya ini dingin, kemudian susun di dalam toples atau wadah tertutup. Satu resep ini jadi 8 toples kemasan 500 gram atau setara dengan 330 biji ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.